Selamat pagi rekan-rekan ICSB, kembali lagi di podcast ICSB. Kali ini kita akan membahas tren 2021 yang sudah dirumuskan di beberapa waktu yang lalu. Pagi ini kita akan bersama dengan Dr. Hasan Abdul. Kita akan membahas tentang tren 2021 dari ICSB yang bertajuk The End of the Status Quo, The Final Ramification. Sebelumnya, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi, Mas Ira. Ya, semoga sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak Hasan, singkat cerita, ini kan di tahun 2021 ini ICSB merumuskan ada sebuah tren baru, mulai dari 2021 dan ke depannya. Nah, disebutkan akan adanya the end of the status quo, the final ramification. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Mas Wira. Selamat pagi, teman-teman UMKM yang selalu saya doakan untuk berkah dan tetap semangat. Kalau kita bicara the end of status quo, the final ramification, maka ada dua momentum sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam forum ini. Yang pertama adalah adanya perubahan yang sangat mendasar dari dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia bahkan global. Yang pertama adalah momentum perubahan era masuknya revolusi industri 4.0. Ini yang membuat ekonomi pada level yang manapun terdampak, khususnya bagi mereka yang tidak siap untuk melakukan perubahan. Di revolusi industri 4.0 ini, era di mana kita menyebutnya sebagai era disruption, ya, era disruptif. Semua panik waktu itu, 2016 masuk 2017. Ketika semua masuk ke perubahan dasar, yaitu 3 literasi. Yang pertama adalah literasi data, yang kedua literasi digital, dan yang ketiga adalah human literation. Ini baik usaha besar, usaha mikro, kecil, menengah, ya, yang kita kemudian sering sebut dengan UMKM itu, mau tidak mau, siap tidak siap harus masuk pada era ini. Ini yang pertama, ini momentum yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ketika Maret tahun 2020, ICSB sedang menjalankan atau melaksanakan program kerja, yaitu Rapat Kerja Nasional, yang kebetulan waktu itu diselenggarakan di Jawa Tengah, di Karanganyar, Solo. Mulailah kemudian terpublish sebuah momentum baru yang disebut dengan pandemi yang sekarang sampai saat ini masih berjalan, COVID-19. Percepatan perubahan yang revolusioner, revolusi industri 4.0 diikuti dengan COVID ini yang kemudian membuat teman-teman mulai bisa memahami bahwa inilah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan krisis ekonomi tahun 97, 98, waktu itu hanya yang terdampak adalah usaha besar. Usaha mikro, kecil, menengah nggak terlalu berdampak. Revolusi industri dampaknya nggak terlalu kuat di UMKM. Tapi ketika masuk ke COVID ini dampaknya sampai kepada UMKM. Nah, momentum ini, tema yang kemudian diangkat oleh ICSB sebagai the end of the status quo, the final ramification itu, bagaimana kemudian ICSB ini bersama-sama mengajak kawan-kawan di UMKM ini tetap bisa eksis, bahkan gitu ya, masih bisa mengembangkan diri, baik dalam wilayah bisnis di lokal, regional, maupun global. Maka momentum ini, Mas, yang kemudian tahun lalu kita sudah deklarasikan dengan menyerah bukan pilihan. Dan sekarang, di era new normal, orang boleh menyebut begitu, next normal, new reality, next reality itu, ini UMKM harus tetap berkibar sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi nasional. Ya, relevan kalau kita kemudian membahasnya dengan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Apa yang mesti harus teman-teman UMKM ini siap untuk terus bisa berlanjut. Berarti benar-benar Pak ya, ini teman-teman UMKM ini harus dipaksa untuk berubah juga, nggih.
Dengan yang Iya. tadinya di tahun 2020 kan menyerah bukan pilihan. Iya. Dan kalau sekarang untuk mendukung Hari UKM Internasional juga tanggal 27 Juni besok, kalau tidak salah note-nya adalah UKM bergerak maju. Iya. Nah, yang menarik adalah bagaimana untuk bergerak maju nih Pak. Teman-teman untuk bergerak maju di tengah, tadi kan Pak Hasan juga sempat era disrupsi ini masuk nih gitu ya kan. Nah, bagaimana agar teman-teman dengan adanya disrupsi dari berbagai pihak, disrupsi dari teknologi, alam, sosial, nah bisa tetap bergerak maju. Iya. Yang harus difahami oleh kawan-kawan UMKM, yang pertama, ICSB ini sudah sepakat loh, Mas Wira, Oke. bahwa kita ini tidak lagi disebut pelaku. Kita ini sepakat kok, baik mikro, kecil, menengah, itu kita sepakat menyebutnya sebagai pengusaha. Karena memang kita ini pengusaha sebenarnya kan, Betul. tidak sebagai pelaku. Itu yang pertama. Maka gitu, apapun yang kemudian dihadapi oleh kawan-kawan, mereka harus siap untuk melakukan dan siap untuk masuk di era perubahan ini. Ini ujian gitu loh. Ya. Kalau ujian itu kan selalu siapa yang bisa menghadapinya dengan baik, maka dia yang akan lulus kan begitu. Kalau dia tidak siap, maka dia tidak akan lulus. Tapi urusannya sekarang adalah bukan lulus atau tidak lulus, tapi lulus dan lolos. Lulus dan Yang lolos. bisa menghadapi, ya lulus dan lolos Mas. Yang harus bisa menghadapi situasi yang tidak mudah, gitu ya, situasi di mana krisis ini melanda hampir semuanya di level bisnis, tetapi ujian ini harus dilalui dan UMKM harus bisa lulus dan lolos dari ujian ini. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah, dengan bahasa saya begini, siapa yang bisa cepat melakukan recovery, itu maka dia yang akan menjadi leadernya, dia akan menjadi pemenangnya. Maka kawan-kawan UMKM itu untuk bisa melakukan recovery tadi, maka dia harus bisa mengambil momentum. Kalau saya boleh mengutip bahasanya Pak Ari Ginanjar, itu dengan rumus ERO ya, event, respon, dan outcome. Ya, event, respon, dan outcome. COVID ini event gitu. Siapapun dia menghadapi. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa merespon apa yang kita hadapi itu untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan yang kemudian menjadi sebuah kemasan outcome. Bagi pelaku UMKM, ini menjadi sebuah kekuatan baru yang dia bisa mengolah, kalau dalam bahasa yang sudah dikembangkan oleh Mark Plus, itu selalu mengembangkan creativity, innovation, kemudian entrepreneurship dan leadership. Ya, CL. Nah, kalau CL ini dikembangkan, maka dia bisa menjadi formula, Mas, untuk menghadapi ini. Ya, formula ini luar biasa ini, CL ini kalau dikembangkan. Sekecil apapun, bahwa yang namanya creativity ini harus, bahwa yang namanya innovation ini harus, bahwa yang namanya entrepreneurship ini harus kuat. Dan satu lagi, ada jiwa leadership di situ. Iya. Sekecil apapun kan, usaha mikro itu kan juga dikerjakan sendiri. Bahkan turun lagi, ultra mikro. Itu leadership juga dibutuhkan. Saya kira ini tergantung dari kita menerjemahkan. Kalau kawan-kawan ini semangat dan jadi cepat bisa melakukan recovery, maka dia tetap bisa bergerak untuk maju. Kira-kira begitu. Wah, menarik ini. Wah, ini kalau kita bahas lebih dalam bisa mungkin next seksi ya Pak ya, untuk yang CL dan event respon dan outcome-nya ini. Ya. Nah, mungkin gini Pak, kalau kita lihat sekarang kan teman-teman sudah mulai bertumbuh juga di berbagai daerah. UKM-nya, inovasinya sudah mulai banyak lah, pemanfaatan digitalnya dan lain halnya itu juga banyak dari sisi teman-teman UKM. Atau yang sekarang kita sebut pengusaha, Pak ya. Kita juga termasuk pengusaha. Nah, yang jadi pertanyaan terbaru akhirnya seperti ini, Pak. Bagaimana nih peranan misalkan untuk teman-teman edukasi atau pemerintah atau lembaga-lembaga terkait nih, Pak ya, agar
ya teman-teman UKM atau para pengusaha ini sudah berkembang nih. Nah, bagaimana caranya teman-teman edukator, pemerintah atau lembaga ini ya tetap terlibat namun tidak menghambat. Karena kan kalau ya kita bicara yang lalu-lalu banyak terlalu dininak bubukkan para pengusaha ini, Pak. Nah, ini bagaimana ya, Pak ya, peranan yang baiknya antara pemerintah dengan para pengusaha ini? Iya, satu pertimbangan mendasar mengapa kemudian saya mau bergabung ke ICSP itu kan karena ICSP dibangun oleh 4 pilar itu kan, Betul. Mas Wira. Oke, Pak. Pilar peneliti, pilar akademisi, Misi. kemudian pengusaha atau pelaku usaha atau dunia bisnis, dan government atau pemerintah. Kalau 4 pilar ini bersinergi, maka ICSP benar-benar bisa memberi peran ini kepada UMKM. Bagaimana kemudian implementasinya? Saya punya rumus ini sebenarnya. ICSP ini akan bisa mengambil peran yang bagus dalam implementasi. Saya menggunakan 4C. 4C. Ya, yang pertama adalah edukasi. Ya, edukasi. Mas Wira, jangan lupa loh bahwa kawan-kawan UMKM itu yang jumlahnya sangat besar itu, ya di atas 90% usaha di Indonesia itu dilakukan oleh UMKM loh. Usaha besar itu hanya, kalau dibandingkan, bisa perbandingannya 10.001 gitu kira-kira jumlahnya, dari ultra mikro, mikro, menengah, kecil. Ya, edukasi itu tetap terus dilakukan bersama-sama. Para peneliti bisa memberikan peran, ini loh hasil penelitian saya. Saya itu sejak dari S2, S3 itu melakukan penelitian khusus kepada UMKM. Ya, dan hasilnya memang luar biasa untuk pengembangan kawan-kawan. Nah, edukasi juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Jangan sampai begini, Mas Wira, yang selama ini terjadi itu adalah ketika pemerintah memberikan edukasi dalam bentuk pelatihan, gitu ya, habis itu selesai, next-nya nggak ada follow up, sering menjadi keluhan. Baik yang ngeluh itu dari sisi government maupun yang mengeluh itu dari sisi peserta pelatihan. Nah, peran ICSP harus bisa menjembatani ini. Jangan sampai nanti edukasi yang diberikan itu kemudian tidak berhasil memberi makna atau peningkatan value. Ya, value with values itu. Dan ini sudah kita kembangkan juga. Yang pertama. Yang kedua adalah fasilitasi. Nah, 4 pilar ini harus membantu, Mas, UMKM, supaya apa? Teman-teman ini terfasilitasi. Contoh yang paling gampang dalam fasilitasi ini adalah membantu kawan-kawan untuk mereka yang lemah dalam membangun koneksitas, lemah dalam membangun jejaring, gitu ya. Kita bantu mereka untuk membangun jaringan. Kita bantu mereka untuk mengkoneksikan dengan fasilitasi tadi yang disebutkan digitalisasi. Saya juga menulis dan meneliti tentang ekosistem digital ini. Kebutuhan yang sangat mendesak yang mesti disiapkan oleh kawan-kawan pelaku UMKM atau pengusaha UMKM ini. Nah, fasilitasi ini kemudian tahun lalu saya juga sudah menyampaikan tentang pentingnya komunitas. Sekarang kita bicara ekosistem digital. Nah, fasilitasi ini kawan-kawan dibantu untuk bergabung di komunitas. Setelah itu kawan-kawan dibantu untuk apa? Fasilitasi untuk masuk ke era digital itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah advokasi. Mas Wira harus paham dan kawan-kawan UMKM harus paham bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM ini harus mendapatkan standarisasi. Sekarang sudah mulai harus begitu kan, standar halal, standar SNI. Okay. Peran ICSP di 4 pilar yang bersama dengan government itu mesti harus dibangunkan link ke sana. Jadi ICSP harus bisa membangun link dengan Dinas Pariwisata dan
ekonomi kreatif untuk pengembangan industri UMKM di bidang pariwisata dengan Dinas Perindustrian Perdagangan untuk kawan-kawan yang bergerak di IKM, dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk teman-teman yang bergerak di bidang UKM, dengan Dinas Pertanian untuk kawan-kawan yang bergerak di pertanian dan peternakan. Ini dibangun, Mas. Dibantu mereka dengan advokasi. Dan ketika mereka ada persoalan hukum, dibantu juga, maka advokasi ini perlu. Dan yang keempat adalah apresiasi. Apresiasi. Kawan-kawan yang sudah lebih dulu maju harus diberi apresiasi, kasih kesempatan, kasih ruang, dia bisa menularkan ilmunya itu kepada kawan-kawan yang belum siap, gitu. Memandu mereka. Nah, mereka yang sudah bagus kita berikan apresiasi. Apa? Misalnya kita fasilitasi dan apresiasi mereka untuk bisa naik kelas, untuk bisa go global dan sebagainya. Sehingga 4C ini harapannya nanti bisa mensinergikan kawan-kawan di UMKM itu untuk dibangunkan jejaring yang baik itu bersifat lokal, ya. Yang saya maksud lokal di sini adalah di satu wilayah area itu ya, kabupaten kota, kemudian berkembang ke regional. Regional ini sudah menyangkut seluruh wilayah area yang ada di sebuah wilayah provinsi, kemudian nasional. Kita hubungkan. ICSB ini kan sudah dibagi 3 wilayah nih. Wilayah barat itu Sumatera dan sekitarnya, wilayah tengah itu adalah Jawa, Bali, Nusa, dan Kalimantan, kemudian wilayah timur, ya Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Ada koordinatornya kan? Ya. Regional area. Betul. Direktur Eksekutif Regional, Barat, Tengah, Timur. Barat itu Pak Denny, Tengah itu saya, dan Timur itu Pak Ivan. Nah, ini bisa dibagi, Mas, koordinasinya nanti. Sehingga nanti kemudian kalau sudah secara nasional juga terbangun, tentunya go internasionalnya juga bisa dibangun, karena ICSB ini kan sudah trennya jelas, International Council for Small Business. Ya. Untuk Indonesia Council for Small Business. Jadi ini jaringan yang tentunya kita berdoa semoga Pak Hermawan Kertajaya nanti bisa menjadi Presiden ICSB Global itu kan di 2023. Kira-kira begitu, Mas Wira. Wah, sangat menarik Pak, dengan ilmu 4C-nya tadi ya. Itu yang harus diimplementasikan, yang perlu diperhatikan baik oleh para pengusaha atau UKM-nya pun maupun teman-teman yang bergerak untuk mendampingi ya Pak ya. Sekarang istilahnya mendampingi, pendampingan lebih naik, sedang naiknya ya. Terus begini Mas, di samping jejaring yang tadi saya sebutkan, lokal, regional, nasional, global itu, ICSB mengambil peran untuk bersinergi dengan pemerintah, gitu ya, dan bersinergi dengan usaha besar supaya apa? Produk-produk kawan-kawan UKM itu bisa masuk ke industri besar, misalnya pertanian nih, ya, rempah, kemudian gitu ya, empon-empon, gitu ya, jahe dan lain-lain itu dikoneksikan ke industri besar. Produk-produk UMKM ini bisa masuk ke pasar modern misalnya begitu. Ini kan luar biasa. Nah, sembari ini terus berjalan, memang karena ini eranya sudah era tadi masuk ke ekosistem digital. Itu kampus menjadi kekuatan untuk membantu ya, karena kampus ini kan sumbernya kelompok milenial ini bergerak lebih cepat ya. Nah, kampus bisa membantu, maka kerjasama ICSB dengan kampus yang sudah dibuka, apalagi dengan kurikulum yang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini bersinergi sangat, iya. Ini MBKM ini bersinergi sangat bagus. Saya kira itu perannya nanti yang, dan itu tidak membuat UMKM menjadi terhambat ya, dia justru akan menemukan formula untuk saya join ke ICSB itu memang ada value yang bisa dapat gitu. Ya, berarti yang disebut kemandirian itu bukan hanya berarti semuanya kerjain sendiri, nggak gitu Pak ya? Nggak bisa begitu, Mas.
Sekarang kan begini konsepnya. Kompetisi itu iya, kompetisi iya ya. Tapi kompetisi itu sekarang harus versusnya kolaborasi. Kalau kita hanya berkompetisi, maka tahun lalu waktu UMKM Internasional kan saya juga nulis di media waktu itu, Nggih. tentang peran komunitas. Kalau bahasa kerennya kan asosiasi gitu ya. Nggih. Kawan-kawan UMKM ini harus bergabung, Mas. Kalau yang besar kan ada Kadin, gitu kan? Iya, Hotel dan restoran ada PHRI, PHRI, ya, pariwisata, perjalanan wisata ada Asita. Asita. Ini kan asosiasi yang dibangun. Nggak bisa sekarang kita kompetisi head to head begitu, terus berhadapannya selalu seperti itu dengan kompetitor, nggak bisa. Kita harus membangun rumus baru bahwa kolaborasi is okay, kompetisi is okay, tetapi kolaborasi harus kita bangun. Maka sinergitas itu usaha produk sejenis pun dia harus saling membantu. Expo, Mas, saya kan setiap tahun mengadakan expo ya untuk UMKM. Itu masukan dari beberapa kawan yang mengikuti expo dan pameran di luar negeri, mereka selalu mengatakan satu kelemahan yang tidak atau kurang ada pada kawan-kawan UKM di Indonesia adalah soal menjaga konsistensi. Betul Ketika juga. order itu kecil, masih bisa dia penuhi, agak banyak masih dia bisa penuhi. Begitu order dari buyer kita di luar negeri banyak, mereka sudah tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia subkan ke kawan-kawan. Ketika subkan ke kawan-kawan itu, maka kemudian tidak terkontrol kualitasnya. Gitu loh. Karena memang apa? Mereka harus dibangun dulu kesepakatan gitu loh, komunitas. Supaya apa? Standarisasinya bisa sama, SDM-nya bisa terbangun secara baik, sehingga ketika ada order bareng itu kita sudah sengkuyung bareng gitu. Ini sudah mulai harus begitu. Oh, Bersaing, iya, bersaing, oke, gitu ya. Tetapi kolaborasi jauh lebih penting. baik. Kompetisi wajib ada, tapi kolaborasi jauh-jauh lebih penting. Seperti itu Ya, ya, Pak. ya, Oke, Pak Hasan, mungkin saya rasa kita akhiri dulu nih, agar teman-teman lain, ya jadi kan masih banyak yang mau kita sharing, tapi kita lanjutkan di seri-seri berikutnya, Pak. Biar ya, siap. teman-teman ini penasaran dulu kan seperti itu. Oke, Eh, monggo. dan juga nanti untuk teman-teman para pelaku usaha UMKM dan teman-teman dari lembaga-lembaga terkait mungkin bisa mendengarkan seri-seri kita di websitenya kita, Pak, di Siap. icsb.or.id, icsb.or.id. Mungkin begitu, Pak Hasan. Saya rasa kita cukupkan dulu untuk series pada pagi ini, series podcast pada pagi hari ini. Oke. Semoga Pak Hasan dan keluarga sehat selalu. Amin, amin. Sampai jumpa di series berikutnya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat untuk kawan-kawan semuanya. Tetap semangat, UMKM bisa. Amin.